Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ya, ini untuk kegiatan pendahuluan saya recording sendiri menggunakan video karena kebetulan tadi pas menggunakan daring dengan Zoom itu saya sudah recording dari awal, tapi karena terkendala sinyal jadi recording saya kemudian terhenti dan tidak ke save, jadi ke save pas bagian intinya saja. Ya, saya buat pendahuluan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, tadi beberapa sudah hadir di Zoom. Ada Mbak Husna Amala, ada Mas Marzuki, ada Mbak Syafira, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Putri, Mbak Nisa, Mas Novan, ada juga Mbak Aini Fatru, ada juga Mbak Arafai Nadia dan Mbak Harifan Aini, dan beberapa dari teman-teman kelas 10 MIPA 6 banyak juga yang belum bisa hadir karena terkendala sinyal dan karena mungkin spekulasi HP-nya tidak mendukung untuk menggunakan Zoom. Tapi tidak apa-apa, ini materinya sudah saya record, nanti akan saya bagikan di grup kelas. Ya, jadi sebelum kita mulai ke pelajaran, hari ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Sebelumnya kalian sudah tahu bahwa di dalam kimia yang namanya molekul itu punya bentuk. Tadi beberapa menjawab bahwa belum tahu kalau molekul itu ada bentuknya. Nah, kita ambil yang biasa kita temui saja, contohnya garam dapur. Garam dapur itu kan tersusun atas unsur natrium dan klorida. Menurut kalian garam dapur itu ada bentuknya enggak? Ada ya, karena kalian temui sehari-hari, kalian juga memakai garam dapur untuk masak. Nah, kalau di kimia yang namanya molekul itu bisa kita prediksikan bentuknya. Contohnya aja garam dapur. Kita lihat bahwa dia itu ada bentuknya, cuma kita nggak tahu bentuknya itu atau kotak, atau tabung, atau persegi. Nah, di sini tujuan kita mempelajari bentuk molekul itu biar kita bisa menentukan bentuk dari suatu molekul. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan teori VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan materi lewat tayangan PPT. Silahkan kalian pelajari. Nanti juga Ibu share PPT-nya juga, serta Ibu share video pembelajarannya juga. Mari kita belajar tentang materi bentuk molekul. Ya, mohon maaf ya, saya terkendala sinyal saya kurang bagus. Saya lanjutkan. Nah, saya tampilkan materinya. Nah, bisa dilihat ya PPT saya di layar. Saya jelaskan sedikit materi tentang bentuk molekul. Jadi, di dalam kimia yang namanya molekul itu akan membentuk suatu susunan ruang-ruang atom yang dikenal geometri molekul. Nah, geometri molekul sendiri itu dipengaruhi oleh pasangan elektron ikat, pasangan elektron bebas, dan domain elektron. Kemarin kita kan sudah belajar tentang ikatan kimia ya. Ini ada contohnya dari senyawa H2O. Ada ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini bisa dilihat ini contohnya. Ada di dalam senyawa H2O itu terdapat dua pasangan elektron ikat. Nah, di dalam bentuk molekul sendiri yang namanya pasangan elektron ikat, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3 itu tetap dihitung satu pasangan elektron ikat. Nah, untuk domain elektron sendiri itu merupakan
pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat. Jadi yang namanya domain elektron itu jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat. Sampai sini bisa didengar dengan baik ya suara saya? Bisa, Bu. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, teori bentuk molekul. Yang pertama, tadi kita akan belajar tentang teori VS-EPR. Teori VS-EPR ini merupakan teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi yang namanya atom pusat itu ada PeI dan PeB. Kemarin juga sudah belajar tentang ikatan kimia. Itu ada contohnya BF3 ada 3 ikatan tunggal, di CO2 ada 2 ikatan rangkap. Dan yang namanya pasangan elektron bebas itu yang namanya satu pasangan elektron bebas berarti 2 elektron yang tidak berikatan dengan unsur lain. Nah, menurut VS-EPR sendiri itu yang namanya PeI dan PeB itu saling menolak, sehingga cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Nah, VS-EPR mengemukakan besarnya gaya tolakan antar dua pasang elektron. Ini ada yang paling besar itu pasangan elektron mandiri, dan yang paling kecil adalah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron ikat. Ini selanjutnya ada teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VS-EPR. Ada prinsip-prinsip dari domain elektron. Jadi, prinsip dari teori domain elektron yang pertama, antar domain pada atom pusat itu saling tolak-menolak, sehingga mengatur diri sedemikian rupa agar tolakannya minimum. Ini juga sama, ada urutan kekuatan tolakan seperti teori VS-EPR. Nah, akibat dari perbedaan kekuatan tersebut adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekul. Jadi, di dalam teori domain ini menjelaskan bahwa bentuk molekul itu hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikat. Nah, selanjutnya, kita masuk cara menentukan geometri molekul. Bisa dilihat ya, itu ada rumus AXN EM. Jadi cara menentukan geometri molekul itu ada rumusnya AXN EM. Misalnya kalian tahu senyawa CaCl2, kalian itu bisa memperkirakan bentuknya itu seperti apa sih CaCl2. Nah, di mana di rumus AXN-EM ini, A itu merupakan atom pusat. Dan XN adalah jumlah domain elektron pada atom pusat. Jadi XN itu jumlah elektron ikat pada atom pusat saja. Untuk atom yang sebelahnya, yang bukan pusat itu tidak perlu dihitung. Nah, EM sendiri itu jumlah domain elektron bebas pada atom pusat. Misalnya kalian tidak tahu jumlah elektron bebas di atom pusat, itu bisa dicari dengan rumus EV min X per 2, di mana EV itu elektron valensi atom pusatnya, dan X-nya itu jumlah elektron ikat pada atom pusatnya. Nah, bisa dilihat itu ada tipe-tipe bentuk molekul. Di buku kalian juga ada di halaman 53, bisa dilihat di buku ya. Itu ada dari tipenya itu dari rumus tadi yang AXN-EM. Ini ada yang baru join, nggak apa-apa. Kita lanjut, nanti saya share materinya juga di grup. Nah, untuk AX2 itu bentuk molekulnya ada linear. Bisa dilihat itu gambarnya ya, lumayan cukup jelas juga. Juga ada sudut ikatannya. Tadi juga dijelaskan oleh teori domain elektron tentang sudut dan teori VS-EPR. Juga ada kepolaran dan contohnya ini untuk CO2. Nah, dapat kalian lihat pada bentuk molekul ini, terdapat 6 DEI atau PEI yang telah menempati pada setiap pojok-pojok ruang oktahedral.
Oleh karena itu, bentuk molekul ini disebut dengan bentuk molekul oktahedra yang memiliki sudut 90 derajat. Nah, contoh dari bentuk molekul ini adalah SF6. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal. Tentukan tipe molekul dari senyawa CH4. Kita tahu nomor atom C itu 6. Masih ingat tentang konfigurasi elektron yang 1s2, 2s2 masih ingat? Lupa, Bu. Oh, lupa ya. Ya, saya ingatkan lagi ya. Untuk 6C itu konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p2 atau bisa lebih singkatnya untuk kulit K itu 2, kulit M itu 4. Jadi kan bisa ditentukan elektron valensinya itu 4. Masih ingat ya kemarin cara menentukan elektron valensi? Jadi elektron valensi itu jumlah elektron di kulit terluar. Berarti jumlah elektron valensi atom C itu 4 dan untuk atom H itu 1. Kita kemarin juga sudah belajar tentang ikatan kimia kan? Di dalam ikatan kimia itu kan yang namanya unsur-unsur itu saling berikatan agar mencapai kestabilan. Nah, di sini C punya elektron valensi 4. Untuk mencapai kaidah oktet, kestabilan oktet itu kan berarti atom C membutuhkan 4 elektron lagi. Sedangkan atom H itu hanya membutuhkan 1 elektron. Sehingga untuk mencapai senyawa yang stabil antara unsur C dan H, atom C itu membutuhkan 4 atom H. Karena H hanya bisa mendonorkan 1 atom untuk dipakai bersama, sedangkan C itu butuhnya 4. Jadi dibutuhkan 4 atom H untuk menstabilkan atom C. Dari rumus yang tadi, AXNEM, di mana A itu atom pusat, ini kok bisa atom pusatnya itu unsur C? Kalian tahu dari mana? Saya kasih tahu, untuk atom pusat itu berarti unsur yang paling banyak membutuhkan elektron. Jadi untuk C dan H yang paling banyak itu kan berarti unsur C. Jadi kita tentukan atom pusatnya berarti unsur C. Nah, untuk jumlah Xn-nya, jumlah domain elektron ikat pada atom pusat. Jadi yang dilihat itu atom pusatnya aja. Kita udah tahu tadi atom pusatnya itu C. Nah, jumlah elektron ikat pada atom C itu kan berarti ada 4. Karena elektron valensi dari C itu hanya 4. Dan keempat-empatnya itu sudah berikatan dengan H. Dan untuk jumlah elektron bebas pada atom pusat itu 0. Karena tadi sudah jelas ya, keempat elektron valensi dari atom C itu sudah berikatan dengan 4 atom H. Nah, dari rumus AXNEM, kita bisa tentukan tipe bentuk molekul dari CH4, yaitu AX4, yang mana adalah X4 ini berarti jumlah elektron ikat pada atom C itu 4, dan EM-nya itu 0. Jadi kita lihat di materi di buku halaman 53 itu untuk AX4 bentuknya adalah tetrahedra dan besar sudutnya adalah sebesar 109 derajat. Sampai sini bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Nah, untuk lebih memperdalam materi, saya beri kuis ya. Silakan nanti dikerjakan. Nanti saya share linknya di grup, biar teman-teman yang belum bisa hadir itu bisa mengerjakan juga. Mungkin teman-teman yang sudah hadir di pertemuan daring kita hari ini bisa mengajarkan temannya yang belum hadir ya. Ya, Bu. Ya, karena sudah paham semua, mungkin Ibu cukupkan sampai sini. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi malu-malu bisa
tanya langsung sama saya. Silakan, nanti saya beri waktu mengerjakan kuisnya sampai besok pagi pukul 7. Saya ambil presensi dari kuis, jadi kalian nggak perlu presensi di grup, cukup kerjakan kuisnya saja. Nanti saya ambil presensinya dari situ. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Cukup sekian. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, karena kalian tadi sudah paham gimana caranya menentukan bentuk molekul, jadi Ibu kasih kuis. Nanti kita kan pembelajaran daring kita kan waktunya hanya kurang lebih 50 menitan. Nanti silakan sisa waktu darinya kalian gunakan untuk mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Untuk presensi kan Ibu ambil dari yang mengikuti kuis. Jadi batas pengisian kuis Ibu kasih kelonggaran sampai besok pagi pukul 7. Silakan kalian kerjakan. Sisa waktu yang ada kalian gunakan untuk menyicil mengerjakan kuisnya. Ya. Terima kasih, silakan mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Mungkin cukup sekian pembelajaran daring kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan silakan siapkan materi untuk minggu depan. Silakan jangan lupa juga untuk mengerjakan kuisnya sebagai presensi kehadiran daring. Mungkin Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.